Selamat malam para pastor, suster, frater, sahabat-sahabat Karmel, dan juga para pencinta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Selamat Paskah dan salam sehat selalu. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita mendalami bersama untuk melihat perjalanan kehidupan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kita melihat perkembangan kepribadian dan spiritualitas Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sekedar sekilas info, baiklah kalau kita melihat riwayat hidupnya. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Jadi kesempurnaan harus diperjuangkan oleh pribadi dan bekerja sama dengan yang ilahi. Jadi kesempurnaan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui proses yang panjang dan selalu berkaitan dengan realitas kehidupan yang kita. Baik, kita melihat sedikit riwayat hidup Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Nama Maria Francois Teresia Martin, lahir tanggal 2 Januari 1873 di Alençon, Prancis. Pada tanggal 4 Januari 1873 dibaptis. Lalu beliau menerima sakramen tobat pada usia 6 tahun. Umur 9 tahun sekolah di biara Benediktan Notre Dame du Pré. Lalu 8 Mei 1844 menerima komuni pertama. Pada usia 15 tahun beliau ingin masuk biara Karmel dan mendapat restu dari Bapa Suci. Tanggal 20 November 1887 ziarah ke Roma, bertemu dengan Paus Leo ke-13 untuk memperoleh izin khusus. Lalu tanggal 9 April 1888 masuk biara Karmel OCD. 10 Januari 1889 menerima pakaian biara, dan 8 September 1890 kaul dalam Karmel OCD. 30 September 1897 wafat dalam usia 24 tahun di Lisieux, Prancis. Lalu tanggal 29 April 1923 dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-11. Lalu 17 Mei 1925 dikanonisasikan oleh Paus Pius ke-11. Lalu tahun 1927 Paus Pius ke-11 mengangkat Teresia sebagai pelindung misi, dan pada tahun 1944 Paus Pius ke-12 mengangkat beliau menjadi pelindung Prancis. Tanggal 20 Oktober 1997 beliau mendapat gelar Doktor Pujangga Gereja yang dianugerahkan oleh gereja melalui hambanya Santo Yohanes Paulus II. Kalau sedikit kita melihat tentang keluarganya. Itu ayah Santo Louis Martin, pembuat jam. Lalu ibunya Santa Maria Azeli Guirin, pembuat renda. Lalu keduanya bertemu pada tahun 1858 dan menikah. Dikaruniai 9 anak. 5 anak perempuan hidup sampai dewasa. Ini memang sengaja ditampilkan keluarga dari Santa Teresia karena kehidupan seorang anak itu tidak terlepas dari peranan keluarga. Lalu Santo Louis dan Santo Maria ini dikatakan sebagai model perkawinan yang sejati. Jadi dia menjadi model bagi orang-orang yang menghadapi penyakit dan kematian. Mereka memberikan contoh dan teladan bagi keluarga-keluarga bahwa untuk mencapai kekudusan itu
bukanlah milik biarawan-biarawati, tetapi orang-orang yang menjalani kehidupan berkeluarga juga bisa mencapai kekudusan, kesempurnaan di dalam hidup. Santa Teresa katakan, Tuhan memberi saya seorang ayah dan ibu yang lebih layak di surga daripada di bumi. Lalu kita melihat perkembangan kepribadian Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Pada usia 0 sampai 4 tahun, Santa Teresa mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti anak-anak pada umumnya. Itu baik dari aspek fisik, emosional, kognitif, sosial, dan sebagainya. Di dalam tulisannya, Santa Teresa katakan, sepanjang hidupku, Tuhan mengelilingiku dengan cinta. Kenangan pertamaku tercetak dengan senyum dan belayan yang paling lembut. Itu adalah tahun-tahun cerah masa kecilku. Jadi ini adalah periode bahagia yang dialami oleh Santa Teresa bersama dengan keluarganya. Jadi keluarga memiliki peranan yang cukup penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak manusia. Beliau katakan, watak saya yang bahagia dan sikap keterus-terangan yang khas berkontribusi pada hidup yang menyenangkan dan membahagiakan. Sedikit kita melihat 4 pola kelekatan yang dibangun di dalam keluarga pada umumnya dengan keluarganya. Yang pertama itu kelekatan yang aman. Kelekatan yang aman, relasi yang dibangun antara anak dan orang tua, maka akan menghasilkan pribadi yang positif terhadap orang lain, serta memandang dirinya sendiri berharga dan percaya diri. Jadi ini kita sedikit melihat ke belakang pada masa kecil kita, bagaimana relasi kita dengan orang-orang terdekat, terutama Bapa dan Ibu kita. Lalu yang kedua, kelekatan yang bersifat menghindar. Jadi pola kelekatan ini akan menghasilkan pribadi yang independen dan tidak merespon secara kuat terhadap pemisahan, tidak peduli dengan orang lain. Jadi ketika anak itu berpisah dengan ibunya, dia merasa biasa-biasa saja. Tetapi kalau yang kelekatan yang pertama itu, kalau berpisah dengan ibunya, itu pasti dia akan menangis. Bahkan dia merasa kehilangan kalau tidak ada orang yang terdekat. Lalu yang ketiga, kelekatan yang bersifat penolakan. Anak dengan pola ini sangat bergantung pada pengasuh utamanya dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Jadi mungkin di dalam proses formasi kehidupan religius, kita juga bisa menemukan pribadi-pribadi yang sangat bergantung pada orang lain. Misalnya kalau mau buat sesuatu, dia harus tanya dulu. Atau buat ini takut salah. Artinya ada kepercayaan diri yang sangat rendah. Lalu yang keempat itu kelekatan yang tak beraturan. Anak dengan pola kelekatan ini seringkali melihat orang lain itu sebagai ancaman bagi dirinya, sehingga menimbulkan sikap agresif, defensif. Ya, bagi kita yang menjalani dan membangun kehidupan religius, dan kita hidup di dalam komunitas, tentu saja kita memiliki pengalaman berhadapan dengan sesama kita. Mungkin ada yang memiliki latar belakang seperti ini. Jadi ini kita hanya mau melihat kembali latar belakang kehidupan kita di masa kecil. Lalu aspek emosional Teresa, sikap cemas dan kemelekatan.
Jadi di dalam bukunya itu dikatakan bahwa beliau selalu cemas dan melekat pada pribadi ibunya. Lalu beliau sangat keras kepala. Selain itu, Santa Teresia adalah pribadi yang jujur. Dia terus terang apa adanya. Kalau dia marah, dia katakan dia marah. Santa Teresia mengamuk ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan benar dan sesuai dengan cara berpikirnya. Dia berguling-guling di lantai dengan putus asa, seperti tanpa harapan. Jadi ini waktu usia masih kecil itu 0 sampai 4 tahun ada sikap perilaku Santa Teresa seperti ini. Kalau anak-anak sekarang itu juga kalau mereka mau mendapatkan gadget atau HP itu mereka sering berguling-guling. Itu di dalam istilah psikologinya itu tantrum. Tantrum itu sebenarnya adalah strategi anak untuk menarik perhatian dari orang terdekatnya, ayah atau ibunya, supaya memberi perhatian kepadanya. Tapi kalau orang tua yang mengerti dan memahami, akan membiarkan dia berguling-guling, sampai saatnya dia akan berhenti dengan sendirinya. Lalu aspek rohani Santa Teresia berkembang dengan kasih yang bersemi di rumah Kristiani ini. Jadi kalau para suster dan pater baca itu di dalam riwayat hidupnya, dikatakan bahwa orang tua selalu jadi sekali lagi peranan penting orang tua untuk mendidik anak agar mereka bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan rohani, kehidupan spiritual. Lalu keinginannya adalah untuk menyenangkan Tuhan dan perawan Maria. Jadi sudah sejak dari awal Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ingin menyenangkan Tuhan dan perawan Maria. Jadi suasana di dalam keluarga itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan kepribadian orang. Lalu dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Artinya apa yang diberikan oleh orang tua akan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu dia lakukan sampai di dalam biara. Lalu kita melihat usia 4-14 tahun. Ini ibunya mengalami kematian. Jadi inilah periode kedua dan paling menyakitkan di dalam hidupnya. Karena apa? Pribadi yang sangat dekat dengannya harus meninggal dunia. Dan ia ingat apa yang dikatakan oleh ibunya, bahwa kalau orang mau masuk surga, orang harus mati terlebih dahulu. Ya, mati terlebih dahulu. Kematian ibunya, beliau katakan, watak bahagia saya benar-benar berubah. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita usia 4 tahun, lalu kehilangan orang yang kita cintai. Mungkin pada saat itu kita merasa biasa-biasa saja. Tetapi bagi Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, setelah dia masuk biara, dia mencoba untuk flashback, melihat kembali pengalaman kebersamaan dengan ibunya, dengan orang tuanya. Dia merasakan bahwa kebahagiaannya itu benar-benar berubah. Inilah periode yang sangat menyakitkan. Saya menjadi penakut dan sensitif yang berlebihan. Dan itu berpengaruh pada kepribadian dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Lalu ia sangat merindukan ibunya. Karena pengalaman itu maka Santo Louis mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya pada Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Jadi ikatan antara ayah dan anak perempuan itu semakin kuat dan kuat. Ya.
Bagaimana mungkin aku bisa mengungkapkan kelembutan yang dicurahkan Papa pada ratunya. Jadi itu ada gelar khusus kepada Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang diberikan oleh Bapaknya sebagai ratunya. Lalu kita melihat masa sekolah. Jadi dari kisah kehidupan yang ditulis oleh Santa Teresia katakan bahwa dia membenci tempat itu. Jadi 5 tahun saya mengalami kesedihan karena tinggal di sini. Maksudnya dia disekolahkan itu lalu tinggal di asrama. Dan beliau merasa sedih karena pengalaman itu. Mungkin karena tidak berada bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Lalu dia bosan dengan pelajaran. Nah, jadi bosan dengan pelajaran. Meskipun dia merasa bosan dengan pelajaran, tetapi Santa Teresia ini adalah pribadi yang sangat cerdas. Karena kecerdasannya itu, maka beliau mengalami akselerasi atau lompat kelas lah. Dari kelas 1 lompat ke kelas 4. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Artinya kemampuan kognitif dari Santa Teresia itu sungguh luar biasa. Lalu pada periode itu Pauline sebagai ibu keduanya, guru pertama dan mau masuk biara. Nah, ini kematian ibunya diambil alih oleh Pauline, kakaknya itu. Jadi dia mengambil peran sebagai ibu kedua. Dan pada periode ini ketika mendengar Pauline akan masuk biara, dia juga merasa sedih. Dia menggambarkan kesedihan. Saya akan kehilangan ibu kedua. Bagaimana saya bisa mengungkapkan kesedihan hati saya? Dalam sekejap saya mengerti apa itu hidup. Saya begitu sedih. Semua ini harus kualami sebagai realitas penderitaan dan perpisahan yang terus-menerus. Saya meneteskan air mata kepedihan. Jadi sudah kehilangan ibu yang pertama, sekarang Pauline mengambil keputusan untuk masuk biara. Di situ juga dia mengalami kesedihan yang mendalam. Lalu beliau juga mengalami sakit yang berkepanjangan. Dalam keadaan sakit, beliau memohon bantuan dan pertolongan dari Bunda Maria. Ya, dalam kisah kehidupannya dikatakan bahwa dia menoleh patung Bunda Maria yang ada di samping tempat tidurnya dan memohon kepada Bunda Maria. Lalu dia mengalami rahmat kesembuhan dan beliau memberi gelar kepada Bunda Maria sebagai Our Lady of Smile, Bunda Maria yang selalu tersenyum. Wajah Maria memancarkan kebaikan dan cinta. Saat itulah dia mengalami kesembuhan. Selama menderita sakit yang cukup lama, tekadnya untuk bergabung dengan Karmel semakin kuat. Ya, saya yakin bahwa suatu hari nanti akan menjadi seorang Karmelit yang hidup. Jadi itu dalam keadaan sakit, tetapi tekadnya untuk menjadi suster Karmel itu semakin kuat. Harapannya tidak dapat tercapai tanpa penderitaan. Ya, jadi penderitaan itu berjalan bersama dengan harapan yang akan diraih oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Lalu Maria menjadi sangat dekat dengan Teresia sebagai ibu ketiga. Jadi setelah Pauline masuk biara, jadi peran sebagai ibu itu digantikan oleh Maria, kakaknya. Jadi Santa Teresia katakan Maria itu sebagai ibu ketiga. Ini adalah periode terindah. Hati saya dipenuhi dengan cinta kasih. Saya melupakan diriku untuk dapat menyenangkan orang lain. Hanya ini kulakukan supaya bisa mengalami kebahagiaan. Lalu pada usia 14 tahun itu, Santa Teresia meminta izin kepada orang tuanya dan juga kepada uskup untuk masuk biara. Tetapi uskup katakan,
usiamu belum cukup, jadi tunggu pada saatnya. Tetapi tekadnya itu semakin kuat. Lalu pada usia 15 tahun, saat mereka ziarah ke Roma itu mereka beraudiens dengan Paus Leo ke-13. Dan di saat itulah Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus dengan penuh kerendahan hati bersujud di kaki Bapa Suci memohon supaya dia diizinkan untuk menjadi biarawati di dalam biara Karmel. Lalu Santa Teresia sebagai novis, dia juga menjalani kehidupan sebagai seorang biarawati yang amat saleh, kudus, dan mulia. Dan dia sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang diajarkan oleh konstitusi dan juga regula Karmel. Sehingga kehadirannya di dalam biara itu membawa kegembiraan, sukacita bagi sesama susternya yang lain. Jadi beliau juga dipercayakan untuk, setelah profesi, beliau dipercayakan untuk mengajarkan para suster novisnya. Ada begitu banyak pengalaman kehidupan bersama dengan para suster di dalam komunitas ketika ada sesama saudarinya yang menjengkelkan hatinya. Beliau selalu berpikir positif dan mengungkapkan bahwa pribadi ini diutus Tuhan supaya saya lebih mengasihi dan mencintai Yesus. Sekarang kita lihat tentang jalan kecil, jalan untuk mencapai kekudusan. Spiritualitas jalan kecil adalah ekspresi sikap dan pilihan Teresia untuk tetap menjadi kecil agar tetap percaya pada cinta Allah yang utuh. Jalan kecil adalah jalan cinta dalam kesederhanaan, kerendahan hati, dan kemiskinan. Jadi ini kita, para Karmelit, kita diajak untuk menghidupi jalan kesederhanaan, kerendahan hati, dan kemiskinan. Jalan kecil bukan konsep yang bersifat kekanak-kanakan atau gambaran kekerdilan jiwa, tapi suatu cara yang sangat dewasa dalam memandang hubungan dengan Allah. Bagi Teresia, seorang anak adalah pribadi yang tak berdaya, lemah, penuh kekurangan, dan bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kita bergantung pada orang lain, kita butuh rahmat Allah dan kepercayaan yang total kepada Tuhan. Lalu iman yang total kepada Allah. Kita belajar dari anak kecil, pada mereka itu tidak ada dusta, kebohongan, yang ada ketulusan, kemurnian hati. Biarkanlah anak-anak datang padaku. Tak seorang pun mampu berargumen atau menutup mulut seorang anak yang selalu mengatakan kebenaran yang tidak dikatakan orang dewasa. Bagi Teresia, kesetiaan pada hal-hal yang kecil sangat penting. Jadi itu orang kebanyakan lebih membesar supaya menaikkan prestisinya. Tetapi Santa Teresia berpikir terbalik. Yang diperhatikan oleh orang kebanyakan, itulah yang beliau lakukan, beliau praktekkan di dalam kehidupannya di Taman Karmel. Bila setia pada perkara kecil, maka Allah akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi Santa Teresia juga mengutip apa yang tertulis di dalam kitab suci
bahwa barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia juga akan setia pada perkara-perkara besar. Dalam hal berdoa, ia lebih senang sebagai pendengar daripada sebagai pembicara. Jadi sekali lagi hanya percaya kepada Tuhan. Ia berkata bahwa Allah menunjukkan jalan kecil ini. Di jalan ini, ia menemukan kasih dan cinta Allah di pusat hidupnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus ini tentu saja berdasarkan pada pengalaman kehidupannya di dalam keluarga. Karena di dalam keluarga itu ia sungguh-sungguh mengalami cinta Allah yang hadir di dalam diri kedua orang tuanya. Belas kasihan Allah pada orang kecil hanya karena ia adalah orang yang kecil. Dan Allah menunjukkan cinta dan belas kasihannya kepada orang-orang yang kecil yang tidak berdaya. Lalu kita melihat ada 5 pokok yang dikemukakan sebagai alasan penemuannya dalam spiritualitas jalan kecil. Pertama, kerinduan yang mendalam. Jadi Santa Teresa memiliki kerinduan yang begitu besar ya, untuk menjadi kudus. Sudah lama saya ingin menjadi orang kudus. Jadi ini kerinduan yang mendalam. Sudah sejak dari keluarga, beliau memiliki tekad yang begitu besar untuk menjadi orang kudus. Kerinduan ini sangat kuat, sehingga ia menempatkannya sebagai yang pertama dan utama di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, ketidakmampuannya. Ia mengenal dirinya sebagai tidak mampu. Jadi ada kesadaran ketidakmampuan di dalam dirinya. Meskipun demikian, ia tetap memiliki kerinduan untuk menjadi yang kudus. Saya selalu ingin, tetapi bila saya bandingkan dengan hidup para kudus, terdapat perbedaan yang menyolok, seperti butir pasir di kaki seorang peziarah dengan puncak gunung yang tinggi. Jadi beliau menggambarkan ketidakmampuannya, ketidaklayakannya untuk menjadi pribadi yang kudus. Lalu yang ketiga, perasaan pasti di dalam hatinya. Meski mengenal diri sebagai pribadi yang tak mampu, namun ia memiliki tekad yang cukup kuat. Jadi tekad yang kuat di dalam hatinya itulah yang memotivasinya untuk berjuang, berusaha menjadi kudus. Ia tidak putus asa dengan keterbatasannya. Artinya beliau menerima dirinya apa adanya. Jadi penerimaan diri itu menjadi bagian yang penting di dalam proses kehidupan kita. Entah itu sebagai pastor, sebagai suster, juga orang-orang yang membangun kehidupan di dalam keluarga. Lalu tetap merindukan kekudusan meski begitu kecil. Jadi tidak menyerah. Jadi berjuang, dan terus berjuang, berusaha untuk mencapai kekudusan sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Menerima diri apa adanya dengan segala kekurangannya. Jadi beliau mengajarkan kepada kita supaya belajar untuk menerima diri apa adanya kita. Ya. Ketika kita menerima diri, maka di situ kita akan mencintai diri kita. Hanya orang-orang yang mencintai dirinya, dia mampu untuk mencintai sesamanya. Lalu mencari pemecahan, ia sadar akan keterbatasannya dan tidak mampu untuk mencintai seperti yang dirindukan hatinya. Jadi ia berjuang, berusaha untuk menemukan jalan keluar untuk mengatasi. Ia mencari pemecahannya melalui dan dalam kitab suci. Lalu berikut jawaban yang menggembirakan. Jawaban definitif ada pada Allah
itu ditemukannya dalam Amsal bab 9 ayat 4. Jikalau seorang anak kecil, hendaklah ia datang kepadaku. Ia merasa disapa secara pribadi dalam dan melalui teks ini. Jadi Santa Teresia merasa diri sebagai pribadi yang kecil dan ia datang kepada Sang Pemilik kehidupan. Teks lain Yesaya bab 6 ayat 12 sampai 13. Sebagaimana seorang ibu membelai anaknya, demikian aku akan menghibur kamu. Aku akan menggendong dan membelai kamu di pangkuanku. Jadi Allah akan menggendong dan membelai kita semua. Teks ini membuatnya bahagia sehingga ia menyanyikan pujian bagi Allah yang mengasihi orang-orang yang kecil. Jadi kita melihat sedikit kiasan-kiasan yang digunakan oleh Santa Teresia di dalam spiritualitas dalam kecilnya. Yang pertama, kembang kecil. Jadi beliau menggambarkan dirinya sebagai bunga mawar yang kecil. Ya, bunga mawar itu indah, daunnya hijau, tetapi berduri. Duri itu bisa melukai diri siapa saja. Jadi beliau menjadi bunga mawar bukan untuk melukai, tetapi untuk memberikan keharuman, kesegaran kepada setiap orang yang memandangnya. Teresia sebagai bunga mungil yang pindah ke Karmel, mekar di bawah naungan salib Kristus. Air mata darah Yesus menjadi embunnya. Mataharinya, wajah tersuci yang terselubungi air mata. Bunga mungil akan mekar di bawah naungan pohon kehidupan salib. Jadi Santa Teresia dari anak-anak Yesus itu menjanjikan bahwa ketika beliau ada di surga yang akan mencurahkan mawar-mawar dari sana. Lalu yang kedua, gambaran burung kecil. Burung kecil yang tak berdaya, jadi bukan raja wali. Meski kecil, tapi saya berani memandang Allah sang matahari ilahi. Hatiku dipenuhi dengan segala keinginan Raja Wali. Jadi meskipun dia menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang kecil secara fisik, tetapi hatinya itu seperti Raja Wali. Lalu yang berikut, sebutir pasir. Sebutir pasir yang selalu diinjak-injak. Allah yang baik tidak mungkin memberikan suatu keinginan yang tidak terpenuhi. Biar hina saya boleh merindukan kekudusan. Saya tidak menjadi besar. Kekecilan tidak menjadi halangan untuk menjadi besar. Untuk menjadi kudus, orang harus rela direndahkan. Jadi ini gambaran tentang sebutir pasir yang dilukiskan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Bahwa untuk menjadi besar itu, orang harus kecil. Lalu yang berikut, bola mainan. Ini beliau menyerahkan diri kepada kanak-kanak Yesus untuk menjadi alat mainannya. Boleh menggunakannya sebagai bola yang tidak berharga yang dilemparkan ke tanah, disepak atau ditinggalkan pada salah satu sudut atau didekapkan pada dadanya bila ia menyukainya. Artinya ada pemberian diri, penyerahan hidup secara total pada kehendak Allah. Jadi membiarkan Yesus itu berkarya di dalam dirinya. Bukan sesuai dengan kehendak Santa Teresia sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Yesus. Kita pun juga diajak untuk menyerahkan hidup kita. Penyerahan hidup yang secara total. Itu menjadi bagian yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita sebagai imam, biarawan-biarawati, atau juga sebagai ibu bapa keluarga. Kepada kakaknya Pauline, saya adalah bola kecil dari kanak-kanak Yesus. Andaikan dia ingin memecahkan mainannya, terserah padanya. Saya mengingini apa saja yang dikehendakinya. Lalu yang berikut, gambaran kiasan kuas kecil. Teresia katakan kepada muridnya, saya adalah kuas kecil untuk melukis wajah Yesus dalam jiwa orang-orang yang Anda percayakan padaku. Jadi ini gambaran kuas kecil, bagaimana ia melukiskan jiwa orang-orang yang dipercayakan kepadanya, kepada Tuhan.
Saya adalah kuas kecil yang digunakan untuk bagian-bagian khusus. Dari bagian yang besar itu, kuas besar itu adalah milik Tuhan sendiri. Teresia melakukan hal-hal kecil atau sesuatu yang kurang mendapat perhatian dari orang lain. Ini ciri-ciri jalan kecil. Pertama, kerendahan hati. Ungkapan penghampaan diri atau merendahkan diri. Biarlah aku menjadi yang tak berarti di hadapanmu, asal aku ada bersamamu. Jadi kerendahan hati itu adalah ibu dari segala kebajikan. Kerendahan hati, sikap dan kesadaran akan ketakberdayaan kita di hadapan Allah. Kita tak dapat mencapai kesempurnaan hidup hanya dari usaha kita saja. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kata Teresia, benar Tuhan, aku bahagia merasakan kekecilan dan ketakberdayaan di hadirat-Mu, dan hatiku merasa aman dan tenang bila aku berlindung padamu. Lalu yang berikut, kemiskinan. Seorang anak kecil tidak memiliki apa-apa. Anak-anak selalu mengharapkan segala sesuatu dari orang tuanya. Demikian juga dengan hidup rohani kita bergantung pada Tuhan. Menjadi anak kecil dalam kemiskinan berarti cenderung mengarahkan diri kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Jadi membiarkan belas kasihan Allah mengambil alih hidupnya. Jadi kita belajar dari Santa Teresa untuk membangun kehidupan di dalam kemiskinan dengan selalu bergantung pada Allah. Jadi ini mungkin sudah diperhatikan oleh para suster yang selalu tekun di dalam doa, sehingga Tuhan mengutus orang-orang, pribadi-pribadi yang lemah lembut, murah hati, untuk selalu memperhatikan kita. Lalu kepercayaan, penyerahan diri yang total pada kehendak Allah. Mungkin seperti Bunda Maria, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu yang keempat, cinta kasih. Mendapat kelimpahan kasih dari orang tua dan kakak-kakaknya. Jadi cinta kasih itu berawal dari keluarga. Dan itu beliau ungkapkan di dalam kehidupan berkomunitas. Jadi apa yang di dalam kehidupan sebagai seorang biarawati. Jadi cinta adalah gambaran cinta Allah kepadanya. Barang siapa tetap berada dalam kasih, tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Jadi keluarga-keluarga itu harus membangun suasana yang penuh dengan cinta, damai, kasih persaudaraan. Karena disitulah akan sangat berpengaruh terhadap pribadi-pribadi anak-anak kita. Aku akan menurunkan mawar bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kita berdoa supaya Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mungkin mulai malam ini, besok dan seterusnya bisa menurunkan mawar bagi kita. Jadi ini sekedar kita melihat perkembangan kepribadian Santa Teresa itu. Jadi sengaja saya juga menampilkan tentang kehidupan berkeluarga. Itu menjadi fondasi utama di dalam perkembangan kehidupan kita sebagai pribadi yang utuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Romo Oris yang sudah mengantar kita untuk bernostalgia dengan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan melihat dinamika perkembangan keluarga dan pohon keluarga dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Saya teringat dan saya pernah membaca satu tulisan dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus, yakni tentang kisah jiwanya dari manuskrip B. Diceritakan bahwa bapaknya yang sering dipanggil raja ini ketika mendapat informasi bahwa ratunya, yakni Teresa kecil ini, akan masuk biara bergabung dengan ketiga saudarinya, maka sang bapak ini mencabut satu bunga dengan akarnya, dan bunga dengan akarnya itu diberikan kepada Teresa kecil. Hal ini menyimpulkan bahwa
sang raja, bapaknya ini sudah dengan penuh keikhlasan menyerahkan semua anak putrinya untuk bergabung di Ordo Karmel UCD. Baik, malam hari ini setelah kita mendengar pemaparan dari Romo Oris, kita membuka ruang diskusi atau ruang pertanyaan. Dan dalam ruang diskusi ini saya membaginya ke dalam 3 termin atau 3 bagian. Dan untuk bagian pertama ini, termin pertama ini kita akan memberi kesempatan kepada 3 penanya. Ataupun kalau boleh kita mengajukan kepada Romo Oris pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim via chat. Baik Romo Oris, ini ada pertanyaan dari Romo Bona yang juga ada pertanyaan dari Romo Bona. Romo Bona menanyakan, dalam tinjauan psikologi perkembangan, apakah ada dan bagaimana relasi pengalaman dicintai dalam keluarga dengan kesembuhan psikis dari penyakit kemurungan yang dialami oleh Santa Teresa Lisius? Dan yang kedua, mengapa Teresa mengalami gangguan kemurungan yang cukup serius kalau dia bertumbuh secara sehat dalam cinta keluarga? Baik, Romo Oris, itu ada pertanyaan dari Romo Bona via chat. Apakah terhubung dengan Romo Oris? Selamat malam, Romo Oris. Masih unmute, Pater. Oke. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan itu. Jadi kita melihat ada relasi pengalaman dicintai dalam keluarga dengan kesembuhan ya dari penyakit kemurungan yang dialami oleh Santa Teresa Lisieux. Jadi pengalaman keluarga di mana ia dikasihi, dicintai. Jadi itu ada periode pertama, beliau katakan inilah masa yang sangat membahagiakan ketika dia berada di dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih, kerukunan, dan kedamaian. Dan setelah kehilangan ibunya, Santa Teresa mengalami kemurungan, ya, kemurungan karena kehilangan pribadi yang ia cintai. Meskipun dia mengalami kehilangan pribadi yang ia cintai, tetapi masih ada ayahnya. Ayah dan kakak-kakaknya itu sungguh-sungguh memberi perhatian yang total kepada Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Jadi dari pengalaman itulah yang membantu dan menolongnya untuk keluar dari situasi kesedihan, kemurungannya. Lalu mengalami gangguan kemurungan yang cukup serius. Nah itu tadi. Karena kehilangan ibunya. Jadi ada periode, itu periode bahagia, periode kesedihan, dan periode ketiga juga dia mengalami kegembiraan, kebahagiaan. Jadi pengalaman keluarga itu sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Itu saja dari saya, mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambah, Pater Kosmas kah, Pater Abdul kah? Dan Romo Oris sebagai lanjutan juga, Romo Diakon Budi memiliki pertanyaan yang menurut hemat saya juga sedikit bersinggungan dengan pertanyaan dari Romo Bona tadi. Ya. Ditanya oleh Romo Diakon Budi, apakah ada mujizat yang dialami Santa Teresa semasa hidup, dan setelah kematian mujizat apa yang terjadi berkaitan dengan Santa Teresa? Pater Budi mau menanyakan pada masa hidupnya, apakah ada mujizat yang sudah terjadi, kemudian setelah pasca kematian dari Santa Teresa, apakah juga tetap ada mujizat yang terjadi di dalam, bukan saja bagi
Santa Teresa, tetapi bagi orang-orang yang mengikuti Santa Teresa. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan spiritualitas Santa Teresa memberi semangat bagi orang-orang yang sedang berputus asa dalam menghadapi masalah dan beban hidup ataupun sakit berat. Nah, ini Diakon Budi meminta tanggapan atau tips dari Romo Oris, kira-kira apakah masalah hidup yang dialami oleh orang zaman sekarang ini bisa kita pelajari dari tanggungan atau beban hidup yang penderitaan yang dialami Teresa dari kanak-kanak Yesus. Oke, baik, terima kasih. Pelajaran yang bisa kita petik dari ajaran spiritualitas jalan kecil yang disampaikan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, ketika orang berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan, ya salah satu hal adalah pemberian diri, penyerahan hidup yang total kepada Allah. Dari pengalaman-pengalaman yang saya dengar, ya mungkin dari para suster, itu juga mereka mengungkapkan bahwa di dalam pemberian diri, penyerahan hidup secara total kepada Tuhan itu akan sangat membantu untuk mengatasi kesulitan, kesukaran yang mereka alami. Itu dari beberapa pengalaman yang saya dengar. Itu yang jawaban yang terakhir. Lalu yang berikut tadi, bagaimana tadi? Ulang, Pater Indivino. Diakon Budi meminta semacam tips ataukah semacam pencerahan lagi dari Romo Oris. Kira-kira persoalan atau masalah penderitaan yang dialami oleh Santa Teresa ini. Oh, tentang mujizat. Oke, tentang mujizat. Mujizat, ya. Nah, tentang mujizat. Jadi dari pengalaman kehidupannya, itu waktu dia usia 4 sampai sekian tahun itu kan beliau mengalami sakit. Nah, lalu beliau memohon kepada Bunda Maria itu. Nah, dia mengalami kesembuhan, sehingga beliau memberi gelar kepada Bunda Maria itu Our Lady of Smile itu. Lalu pasca kematian, saya kira ada banyak sekali mujizat-mujizat yang dialami ketika orang mendoakan dengan perantaraan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan? Ya, mungkin ada penambahan dari Romo Remi ataukah dari Pater Abdul? Ya, beri kesempatan kepada Romo Abdul. Selamat malam semua. Saya lebih memilih mengomentari pertanyaan dari Romo Bona dan sekaligus Pater Budi di bagian yang menyangkut kemurungan. Dalam terminologi Teresa itu, Teresa kanak-kanak Yesus lebih kepada skrupul sebenarnya dan prasangka iman. Seperti yang dikatakan oleh Pater Oris dalam aspek psikologis itu tentang kehilangan seorang ibu itu lebih ke arah indera manusia. Seseorang mengalami itu ketika kehilangan. Tapi dalam bahasa kemurungan itu mungkin lebih tepat dengan skrupul. Skrupul itu dalam konteks spiritual itu lebih kepada arah rasa cemas terhadap sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik ketika dia sedang berjalan dan merenungkan sesuatu. Skrupul itu dari bahasa Latin itu sebenarnya batu kecil yang semacam mengganjal di kaki sehingga dia merasakan ini bisa melukai atau tidak melukai. Jadi rasanya seperti itu. Jadi kalau dalam seseorang yang bersiara secara rohani seperti terhadap sesuatu itu dengan pertanyaan benar atau tidak, itu yang membuat dia skrupul atau dia merasa cemas. Lalu dia itu selalu punya prasangka, apakah yang tindakan yang dilakukan baik yang kecil ataupun yang dalam doa-doanya itu apakah itu tindakan iman atau tidak. Itu karena
aspek yang sangat lain Tuhan, dan dia punya penyerahan yang total kepada Tuhan. Kira-kira itu yang saya bisa pertegas di aspek kemurungan yang ditanyakan oleh Pater Bonat, tapi saya lebih membahasakan kemurungan rasa cemas dan prasangka tentang imannya, kebenaran iman. Terima kasih Romo Abdul. Mungkin ada tambahan dari Romo Remi? Romo Remi tersambung? Apakah tidak? Baik, kalau sambil menunggu kepada Malam Romo. Selamat malam. malam Ibu. Saya Ibu Cuati. Ibu siapa? Suster. Ibu Cuati. Saya orang awam. Bukan suster. Saya ikut join karena saya tadi dapat link dari Suster Lucy. Ya, Halo. ya. Selamat malam. Gini Romo. Kira-kira sebulan yang lalu, saya itu mimpi. Saya pergi ke suatu tukang pahat. Saya bilang sama tukang pahat itu, saya mau buat patung Santa Teresia. Saya sendiri jujur saya bilang, saya tidak tahu apa itu tentang Santa Teresia. Setelah patung itu selesai, saya bawa patung itu ke dalam gereja, saya letakkan di samping altar. Nah, setelah itu saya keluar dari gereja, terbangun saya. Saya bilang, kenapa saya dikasih mimpi patung Santa Teresia ya? Saya kontak dengan Suster Lucy. Saya tanya, apa itu patung Santa Teresia? Nah, pas kebetulan hari ini acara yang Romo jelaskan tadi, sungguh-sungguh saya sangat menghargai dan sangat bermakna. Jadi sifat-sifat dari Santa Teresia, bagaimana kepolosan hatinya, bagaimana cinta kasihnya, bagaimana kemurnian hatinya kepada Tuhan, bagaimana beratnya penderitaan, sehingga dia merasakan mujizat dari Tuhan, akhirnya dia menjadi orang kudus. Nah, bagi saya akan mencoba menerapkannya di dalam hidup saya. Ini sangat berharga. Terima kasih Romo, selamat malam. Terima kasih Ibu Cuwati. Dino, unmute dulu. Ya. Baik, terima kasih untuk komentar dan sharing singkat dari Ibu Juwati. Selanjutnya, kalau memang belum ada yang ingin bertanya secara langsung, saya akan memberikan kesempatan untuk satu penanya yang sudah dikirim via chat, yakni dari Ibu Pauline. Romo Oris, Ibu Pauline menanyakan kepada Romo Oris, yang pertama, apakah Santa Teresa mengalami kedekatan independen? Bisakah Pater memberikan lebih mendetail terhadap hal itu dalam hidup Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus? Kemudian bagaimana jika seorang merasa nyaman dengan kesendirian dan keheningan? Apakah itu juga bentuk kelekatan dan penjelasan tadi? Mohon Pater lebih menjelaskan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pater Wino. Jadi di dalam pola kelekatan itu ada 4. Pertama itu kelekatan yang aman, yang kedua kelekatan yang bersifat menghindar, dan yang ketiga kelekatan yang bersifat penolakan, dan yang keempat itu kelekatan yang tak beraturan. Jadi kelekatan yang aman itu hubungan kelekatan yang didapatkan oleh seorang anak dengan orang tuanya. Anak yang memiliki kelekatan baik dengan orang tuanya akan memiliki pandangan yang positif terhadap orang lain.
Lalu kelekatan yang bersifat menghindar itu anak biasanya menunjukkan sikap independen. Sikap independen dan seringkali tidak merespon secara kuat terhadap pemisahan. Lalu Santa Teresia, dari beberapa hasil penelitian itu dikatakan bahwa Santa Teresia dikategorikan bukan pada kelekatan yang bersifat menghindar, tetapi kelekatan yang bersifat penolakan. Karena apa? Karena anak dengan pola ini sangat bergantung pada pengasuh utamanya dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Jadi ini sungguh-sungguh berkaitan dengan kehidupan Santa Teresia ketika beliau mengalami kehilangan ibunya, dia sangat sedih. Jadi ibu itu adalah pengasuh utama. Lalu yang kedua, kesedihan berikut ketika kakaknya Pauline yang menggantikan peran sebagai ibu mengambil keputusan untuk menjadi seorang biarawati. Di situ juga Santa Teresia mengalami kesedihan. Lalu yang berikut, kakaknya Mary juga mengambil keputusan untuk menjadi seorang biarawati. Sehingga di dalam kisah kehidupannya, Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus katakan bahwa saya menjadi seorang biarawati Karmel bukan karena ada Pauline dan Mary di sana, tetapi karena saya sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi kudus. Nah, itu. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana jika seorang merasa nyaman dengan kesendirian dan keheningan? Apakah itu juga bentuk kelekatan dalam penjelasan? Nah, jadi berkaitan dengan keheningan, kalau orang merasa kesendirian, merasa keheningan, dia nyaman dengan diri sendiri, bisa jadi dia dikategorikan pada kelekatan yang aman, nyaman. Jadi ada ketika masih usia kanak-kanak, dia memiliki relasi kehidupan dengan orang tua yang sangat baik. Sangat baik. Nah, ini sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti, dipahami. Terima kasih Ibu Pauline. Baik, terima kasih Romo Oris. Baik, untuk termin pertama dari 3 pertanyaan via chat dan juga sharing singkat dari Ibu Jovita, maka saya menutup pertanyaan untuk termin pertama ini. Kemudian saya membuka 3 penanya lagi untuk termin kedua. Sejauh ini belum ada pertanyaan via message atau pesan, hanya ada beberapa komentar yang kita juga bisa baca di dalam komentar, dalam pesan itu. Saya beri kesempatan untuk penanya pertama. Dari Bapak Ikhlas. Bapak Ikhlas ada ingin bertanya? Selamat malam Bapak Ikhlas. Ingin bertanya? Pater Kriset, Bu, sepertinya, Pater. Ya. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Bisa. Maaf Pater Kriset. Selamat malam. Ya. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Romo Oris tadi tentang perkembangan Santa Teresa dari kecil. Saya berpikir bahwa sebenarnya Santa Teresa ini ada semacam keterpecahan jiwa sepertinya. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah mengalami kesulitan, ditinggal oleh ibunya. Dia mendapat kasih sayangnya tidak penuh. Dan setelah ibunya meninggal, dia mendapat kasih sayang dari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Tetapi beberapa dari antara mereka pergi masuk Karmel. Dan dia mendapat
kasih sayang dari orang tuanya, dari ayahnya. Apakah itu, saya tidak tahu, tapi saya tertarik secara psikologis tadi. Bos sudah buat, Pater sudah buat dalam 3 periode, dan Santa Teresa ini sepertinya ada mengalami kesulitan secara psikologis. Saya boleh katakan bahwa ada inferioritas dalam jiwanya, kepribadiannya, karena cinta yang diharapkan itu tidak benar-benar terpenuhi, yang dia alami dengan sungguh-sungguh, karena orang-orang yang dia cinta itu cepat pergi, cepat meninggalkan dia, sehingga dia pada waktu itu menyerah sebenarnya. Dari tulisan-tulisan, kalau kita baca secara literal, kan ada diksi-diksi yang menyatakan bahwa dia tidak mampu. Dia mengandaikan dirinya itu kecil, sederhana, tidak mampu, dan dia mengandalkan orang lain, mengandalkan Allah. Allah itu sepertinya tempat pelarian. Apakah, pertanyaan saya itu adalah, apakah benar bahwa Santa Teresa itu bisa dikatakan ada keterpecahan jiwa, ada sedikit inferioritas di dalam dirinya itu? Yang kedua, menyambung dari itu pertanyaan tadi tentang mujizat, itu orang-orang secara psikologis kan, kalau seandainya seorang itu mengalami tekanan, penderitaan, beban, pasti ada sedikit gangguan. Benarkah bahwa itu Teresa mengalami penampakan dan melihat Maria tersenyum, atau itu semacam halusinasi? Karena dari tulisan dikatakan itu dia melihat Maria itu tersenyum. Apakah itu bukan seperti yang dikatakan oleh Freud dalam dia membagikan 3 tatanan itu, bahwa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seseorang itu kan dianggap ala keid, alam bawah sadar. Ketika pengalaman buruk atau yang sulit tidak bisa terurai, maka itu bisa muncul secara halusinasi atau juga dalam mimpi. Bisa beri penjelasan sedikit. Terima kasih. Baik, Romoris, saya pikir Romoris sudah bisa menangkap pertanyaan dari sharing, sekaligus juga pertanyaan dari Romo Kris Sebu yang saat ini sedang berada di Rumah Novisiat Berjawa. Halo Romoris. Oke, baik. Baik, terima kasih Pater Kris untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari pengalaman kehidupan Santa Teresa bersama dengan keluarga, dan juga dari komentar, apakah ia mengalami keterpecahan di dalam jiwa? Begitukah, Pater Kris? Ya, kira-kira. Karena itu kan, kita tahu itu kan dari kisah sebuah jiwa semuanya. Apakah maksudnya kita mengetahui semua tentang hidup Teresa itu dari kisah sebuah jiwa? Oke, saya mencoba untuk melihat itu berangkat dari pengalaman kebersamaan dengan keluarganya, dengan orang tua. Jadi itu tadi Pater Kris sudah menyebutkan tentang periode kebahagiaan, periode kesedihan, dan juga kebahagiaan. Jadi setelah dia mengalami kebahagiaan, lalu ada ruang yang kosong di situ. Kebahagiaan itu hilang. Ya, dalam arti tertentu, ini menurut saya bisa dikatakan kehilangan. Ya, ada ruang yang kosong di situ. Tetapi ruang yang kosong itu tidak sepenuhnya kosong, karena dibantu, ditolong oleh bapaknya bersama dengan saudara-saudaranya
untuk mengisi ruang cinta yang kosong di dalam dirinya itu. Tetapi dalam periode berikutnya, dia juga mengalami kesedihan ketika saudara-saudaranya itu mengambil keputusan untuk masuk biara. Ini dari saya coba untuk memberi jawaban kepada Pater Chris. Mungkin ada teman-teman yang lain punya pendapat yang lebih berbeda lagi, nanti sebentar kita percayakan kepada mereka. Lalu yang berikut, pertanyaan kedua, dari pengalaman Santa Teresia, apakah itu juga dipengaruhi oleh halusinasi dan sebagainya? Seperti itu. Gitu Kak Pater Chris? Ya, maksudnya adalah karena tadi saya masih hubung dengan jiwa yang tertekan. Jiwa yang tertekan berarti dia mengalami persoalan dalam hidup yang secara tidak bisa terurai. Kan dia mengandalkan Allah saja. Ketika dia mengandalkan Allah, macam kita, macam orang-orang di luar, kan kalau kita mengalami kesulitan, kita kan selalu mengandalkan Allah. Tetapi secara fisiologis, orang kan harus datang ke psikiater atau ke psikolog untuk memecahkan dua persoalan. Ya seperti itu tuh. Jadi kan kebetulan pada waktu itu Santa Teresa kan tidak pergi ke para psikolog, tidak pergi ke psikiater supaya bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Apakah itu mungkin juga ada kemungkinan bahwa yang dilihat itu adalah semacam ledakan dari persoalan di dalam ego superego. Kan pengalaman buruk itu kan diandalkan kesulitan itu dia itu akan muncul ke permukaan. Ketika itu tidak terurai, dia bisa secara halusinasi, bisa juga di dalam mimpi. Maksud gitu, Bos. Oke. Baik, dari pengalaman Santa Teresa, saya lebih melihat memang ada aspek psikologi yang mempengaruhi perkembangan kehidupannya, terutama di dalam aspek emosional yang berkaitan dengan relasi dirinya juga dengan keluarganya. Lalu menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, Santa Teresa lebih mengarahkannya kepada aspek yang spiritual. Bagaimana ia mengandalkan Allah dengan menyerahkan diri secara total pada kehendak Allah. Jadi itu beliau ungkapan itu seperti dengan kiasan bola mainan itu, membiarkan dirinya itu dibentuk oleh Allah sendiri. Ya, kalau sekarang kan mungkin ketika kita mengalami kekurangan di dalam diri, artinya ada semacam degradasi di dalam diri, kita lebih bisa sering ke psikolog atau psikiater untuk membantu dan menolong kita. Tetapi kalau kita pergi ke psikolog, kalau kita sendiri juga tidak membuka diri, itu juga kita tidak akan terbantu. Yang paling penting adalah ketika kita membuka diri, maka psikolog atau psikiater itu juga akan membantu dan menolong kita dengan mereka. Ini kalau berkonteks Maaf baru bergabung untuk kali ini. Terima kasih untuk pertanyaan yang kritis dan tajam dari Pater Chris. Ya, kalau kita baca di makalahnya Pater Oris dan juga di buku-buku Santa Teresa, persoalan keterpecahan itu sangat manusiawi. Dan saya yakin itu dialami oleh Santa Teresa juga. Tapi apakah sampai terakhir nanti dia tetap pecah? Itu persoalan lain. Bahwa ketika dia mamanya meninggal, terjadi goncangan, kakaknya kemudian menjadi murung, itu kan ada sesuatu yang di dalam.
Satu yang terjadi di dalam diri. Tetapi Teresia itu mampu mengembalikan situasi itu dalam perjuangan, dalam perjalanan waktu, mendapat kasih sayang dari bapaknya, kasih sayang dari kakak-kakaknya, walaupun tidak sama dengan kasih sayang dari seorang mama. Tapi itu membantu dia untuk proses pemulihan dalam dirinya, sehingga kemudian seperti yang dikatakan oleh Pater Oris, betul arahnya ke arah rohani, tetapi sebelum sampai ke arah rohani spiritual itu, tetapi Teresia mengalami bantuan-bantuan dari kakaknya. Itu sebetulnya sebuah proses healing, proses penyembuhan yang dialami oleh Santa Teresia, sampai kemudian ketika dia bertobat, usia pertobatan saat Natal itu kan sudah transformasi. Transformasi terjadi itu bukan saja karena spiritual, tetapi juga karena bantuan-bantuan dari bapaknya, dari kakaknya itu. Juga usahanya yang keras untuk mengatasi kemurungan, mengatasi sifat rendah diri yang dimiliki Santa Teresa itu. Itu yang pertama. Betul, bisa jadi terpecah pasti karena situasi psikologis apa semua tekanan. Tapi Teresa mampu dengan bantuan orang, tetapi juga kemudian dengan bantuan rahmat Allah. Dengan bantuan rahmat Allah, dia menyadari bahwa dia lemah, rapuh, dia mohon rahmat Allah, dan Allah membantu Santa Teresa. Life is mystery. Dan Allah itu membantu Teresa dalam hal ini. Saya pikir itu. Dan yang kedua, ya, kemudian Pater Oris tadi jelas tentang spiritualitas jalan kecil. Itu menarik memang. Artinya Teresia memposisikan dirinya di hadapan Allah sebagai pribadi. Memposisikan diri di hadapan Allah sebagai pribadi-pribadi yang mau membiarkan diri dipakai oleh Allah. Dipakai oleh Allah. Artinya ini kerendahan hati yang luar biasa dari Santa Teresia. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penambahan dari Romo Remi. Apakah penambahan dan juga penekanan dari Romo Remi cukup mengurai sedikit pertanyaan, cukup menjawab pertanyaan dan juga beberapa sharing dari Romo Kris? Bagaimana Romo Kris? Sudah ya? Romo Kris mengangguk-angguk dari balik tirai jendela, menandakan bahwa Romo Kris sudah bisa menerima atau bisa mendapat pencerahan. Baik, selanjutnya kita beranjak ke satu pertanyaan via chat ini. Pertanyaan ini datang dari Nong Yoli. Singkatnya bahwa pertanyaan ini, dia menjelaskan bahwa Teresa kecil ini, Teresa kanak-kanak Yesus ini, sudah sampai pada tahap penerimaan diri. Nah, kemudian pertanyaannya, berangkat dari kisah Santa Teresa, pertanyaan, ya ini semacam pertanyaan reflektif ya. Pertanyaan, apakah kita bisa juga sampai pada tahap penerimaan diri seperti yang dialami oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, sehingga setiap kekurangan di dalam diri kita, kemudian penderitaan, atau realitas yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan itu bisa kita atasi, dan juga dalam kesulitan-kesulitan itu, baik kesulitan dalam diri sendiri maupun kesulitan di luar diri ini, kita juga bisa menemukan Tuhan. Jadi inti dari pertanyaan ini, Romo Oris, beliau ingin menanyakan apakah kita bisa sampai pada tahap penerimaan diri seperti yang dialami oleh Teresa kecil. Kemudian dari kesulitan dan penderitaan dan realitas yang berbeda itu, apakah kita juga bisa menemukan Tuhan seperti yang dialami oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus? Terima kasih, Romo Oris. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Jadi untuk menerima diri itu membutuhkan suatu proses di dalam pengenalan diri. Pengenalan diri artinya bahwa kita masuk ke dalam diri untuk mengenal siapa diri kita dengan segala kekurangan, kelebihannya. Ketika kita mampu menerima diri, maka kita juga akan mengasihi dan mencintai diri kita sendiri.
Jadi Pak Yoli juga sudah singgung apa yang dikatakan oleh Carl Jung, itu bahwa we cannot change anything unless we accept it. Nah, orang Cina juga mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang mampu mengubah diri kita selain diri kita sendiri. Dan kita yang bisa mengubah diri kita. Untuk bisa mengubah diri kita, ketika kita mengenal diri kita secara baik dan benar, maka disitulah kita akan mengambil langkah selanjutnya untuk bagaimana membangun suatu kehidupan yang lebih baik. Itu kira-kira bisa saya beri jawabannya. Mungkin ada teman-teman penambahan dan lain. Selamat malam Romo, boleh saya tambahkan Romo? Ya boleh. Pater. Begini, saya secara singkat saya jelaskan, seterpuruk apapun yang dialami orang, seberat apapun penderitaan yang dialami orang, bahkan detik-detik kematian akan menjemputnya, Tuhan Yesus pasti datang untuk menyelamatkannya jika Tuhan Yesus melihat orang ini dipilih untuk diselamatkan. Jadi kita harus percaya Tuhan Yesus melihat, wah orang ini harus diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan menyelamatkan orang itu tujuannya apa? Supaya orang itu diselamatkan. Satu, dosanya diampunkan. Dua, disadarkan. Tiga, ditobatkan. Empat, memilih hidup di dalam Yesus. Dan terakhir yang diharapkan Yesus adalah menyebarkan kabar Injil, kabar tentang Yesus. Ini contoh. Seperti tadi bilang Santa Teresa mungkin halusinasi. Itu tidak halusinasi. Itu pasti benar Maria yang datang tersenyum. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena berdasarkan pengalaman saya, 24 Desember 2020, jam 11.30 malam, kondisi saya adalah dalam keadaan kritis. Di sebelah tangan kanan saya sudah berdiri pocong, di sebelah kiri saya sudah berdiri Gondorowo, di depan mata saya sudah sudah ada peti mati. Nah, itu kan sudah detik-detik mau kematian dengan cara kuasa gelap. Nah, pada saat itu, believe or not, yang saya sudah, ini mohon maaf nih, agama saya dulu agama warisan, saya pernah dibaptis, tetapi karena kondisi suatu hal saya harus melayani menjaga mama yang lumpuh total, sehingga saya tidak punya waktu untuk mengenal Yesus. Itulah dosa besar yang saya lakukan. 45 tahun saya meninggalkan Yesus. Nah, sekarang kenapa saya bisa berubah total? Why? Karena pada malam Natal itu Tuhan Yesus betul-betul datang. Apa yang disampaikannya kepada saya? Satu, kamu dipilih untuk diselamatkan. Bayangkan saya manusia yang berdosa, 45 tahun sudah meninggalkan Yesus, Tuhan Yesus Maha penuh cinta kasih. Masih mau menyelamatkan orang yang sangat berdosa. Itu poin pertama. Poin kedua, karena saya sedang sakit parah, apa dikatakannya? Jangan cemas, kamu akan sembuh. Poin ketiga, bila kamu dipanggil pulang oleh Allah Bapa, pilihlah Tuhan Yesus. Poin keempat, apa yang dikatakannya? Bacalah doa Bapa kami 99 kali per hari. Itu merupakan jembatan dari dunia menuju kerajaan Allah. 4 poin yang disebut tadi merubah saya tuh secara drastis. Sekarang hidup saya betul-betul saya beriman di dalam Yesus. Apapun saya ingin melayani Yesus untuk memuliakan namanya dan berkat untuk sesama dengan cara talenta saya. Jadi saya menjawab respon dari Bapak Romo Kris, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berencana, tidak ada halusinasi-halusinasi. Itu suatu keputusan yang pasti dari Tuhan. Dia robah hidup orang dari gelap menjadi terang,
dari tak mengenal Yesus menjadi cinta Yesus, sekarang menjadi pelayan Tuhan. Nah, terakhir waktu saya mengaku dosa, kira-kira 6 April 2022, waktu saya mengaku dosa saya bla 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 bla, ternyata Romo membacakan Roma 12 ayat 11 yang isinya apa? Jangan kendor imanmu, layanilah Tuhan. Nah, dari situ saya sadar bahwa saya sekarang tidak hanya hidup beriman di dalam Yesus, tetapi saya juga harus menjadi pelayan Tuhan dengan cara talenta saya, memuliakan nama Tuhan, dan berkat untuk sesama. Itu. Baik, terima kasih Bu Demikian dari saya. Bupati untuk sharing singkatnya yang juga meneguhkan kita semua pada malam hari ini. Itu luar biasa. Oh ya, ada satu lagi. Selama waktu saya mengalami kuasa gelap, saya pernah mengalami, maaf nih, mata saya sebelah kiri 95% buta. Mata kanan saya 50% buta karena kuasa gelap, di mana pandangan mata saya itu butiran-butiran partikel hitam. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya. Ajaib. Ya Bu, ya Bu. Terima kasih untuk sharing rohaninya. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke termin ketiga ya. Termin terakhir, termin diskusi, termin pendalaman dari tema yang sudah disajikan oleh Romo Oris. Baik, mungkin ada penanya yang ingin menanyakan langsung kepada Romo Oris. Saya beri kesempatan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya pada malam hari ini? Saya Pak. Dari siapa ya? Selamat malam, dari Budi, Diakon Budi. Iya. Oh ya, Diakon Budi di Manado ya. Silakan Diakon. Terima kasih Pak Oris. Ya. Saya ingin bertanya untuk konteks Teresia kanak-kanak Yesus, orang tuanya lengkap, ada bapak, ada ibu. Jadi dia merasakan cinta ayah dan cinta ibu. Bagaimana untuk menyampaikan spirit Teresia ini kepada orang tua yang single parent, atau juga mereka yang tidak merasakan kasih sayang orang tua sejak kecil, dan umumnya ketika besar jatuh pada pergaulan bebas dan hidup yang tidak teratur. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Oke, baik. Pertanyaan dari Diakon Budi ya berkaitan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang single parent. Memang agak sedikit berbeda dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang lengkap. Tetapi keluarga yang lengkap juga belum tentu memberi kontribusi yang baik kepada anak itu. Ya. Contoh sederhana, kalau keluarga yang kurang akur, kurang rukun, kurang damai, bagaimana anak itu bisa mengalami cinta kasih dari orang tua. Lalu yang kedua, bahwa pernyataan bahwa banyak anak-anak yang dari keluarga rumus hidup yang kurang benar, ya tidak semua anak seperti itu. Saya sangat tidak yakin itu bahwa semua anak yang dari keluarga single parent itu jatuh ke dalam kehidupan yang kurang benar. Nah, dan bagaimana kita mendampingi anak-anak seperti itu? Jadi ketika anak-anak hadir dari keluarga yang single parent, itu mereka mengalami kekurangan cinta kasih sayang dari orang tua. Nah, kita harus belajar untuk mengenal situasi diri mereka, situasi kehidupan keluarga mereka. Lalu disitulah kita memberikan pendampingan secara baik. Tidak gampang. Itu tidak gampang. Butuh proses yang panjang sehingga mereka bisa terlebih dahulu untuk menerima diri mereka, menerima kehidupan atau realitas kehidupan yang mereka alami. Setelah mereka bisa menerima, maka mereka akan mulai membangun satu kehidupan dengan baik. Artinya mereka tidak menolak realitas kehidupan yang mereka alami di dalam keluarga seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Baik, Romo Oris.
Yo. Kebetulan ada satu pertanyaan dari Suster Teresa. Kalau saya tidak salah, Suster Teresa ini dari OCD Cilaket yang ingin meminta penjelasan dari Romo Oris sebagai seorang psikolog. Nah, beliau ingin bertanya, kira-kira bagaimana caranya supaya orang-orang zaman sekarang bisa seperti Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus di umur yang masih tergolong muda, sudah memiliki kematangan rohani dan juga kematangan psikologi. Dan kira-kira bagaimana pengaruh orang tua, keluarga, dan juga lingkungan bagi pembentukan kematangan psikologi rohani dan psikologi pribadi dari orang-orang yang hidup zaman sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Pertumbuhan perkembangan kepribadian seorang itu dipengaruhi oleh dua hal besar. Yang pertama itu dari dalam dirinya, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Untuk itu, kehadiran keluarga yang memiliki suasana kehidupan yang baik, yang benar, penuh dengan cinta kasih itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita melihat kembali kehidupan Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, ya, Santa Teresa bersama keluarganya itu adalah orang-orang yang sangat religius dan memang sudah dari sana memang diberkati oleh Allah sehingga mereka menanggapi sapaan Allah itu dengan membangun kehidupan sebagai orang Kristiani. Jadi peranan orang tua itu sangat penting di dalam mendampingi dan juga memberi formasi kehidupan kepada anak-anak. Ya, contoh yang sederhana itu Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus menulis bahwa setiap hari Minggu orang tuanya mengajak ke gereja. Ke gereja. Bukan hari Minggu saja tetapi hari raya Santo Santa. Itu juga. Jadi membangun kebiasaan hidup religius itu harus dimulai dari keluarga. Ya, saat ini memang membutuhkan orang tua yang sangat peka dan care dengan keberadaan anak-anak mereka. Tetapi kalau orang tuanya, misalnya hari Minggu, misa jam 7, mereka bangun jam 10. Ya, anak pasti bangun jam 12. Ini contoh yang sederhana. Itu saja, Suster. Baik, terima kasih Romo Oris. Terima kasih Suster Teresa yang sudah menyelipkan pertanyaan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada komunitas Frater San Juan. Selamat malam untuk Pater Moderator, Pater Bino. Pertanyaan ini ditujukan untuk Pater Oris. Tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pater Oris mengenai spiritual jalan kecil dari Teresa Kanak-Kanak Yesus. Tetapi tadi dijelaskan hanya pesan teologisnya saja. Di sini saya ingin bertanya, apa pesan pastoralnya dalam relevansinya dengan situasi masa kini? Di mana jika kita melihat konteks Teresa dulu bahwa mungkin saat kehidupan masa Teresa itu kecanggihan teknologi itu belum terlalu nampak, sehingga untuk mencari satu kenyamanan batin atau jiwa, orang lebih memilih untuk mencari untuk mendekatkan Tuhan begitu. Dan di saat-saat dia mengalami keterpecahan jiwa, di mana batinnya itu mengalami goncangan, pergulatan dengan kematian ayahnya, semuanya dia ingin mencari sesuatu yang dapat menenangkan batinnya itu dengan mencari Tuhan. Dan kita lihat saat ini, kita melihat bahwa perkembangan teknologi ini cukup signifikan. Dan di ini konteksnya itu jelas bahwa banyak orang lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan media sosial. Apakah spiritual jalan kecil Teresa ini masih relevan? Karena saat ini ketika orang mengalami pergulatan seperti itu, banyak orang tidak mencari seperti sebagaimana dilakukan oleh Teresa, tetapi orang lebih memilih sudah saat main HP atau nonton YouTube sebagai cara untuk menenangkan diri. Nah, itu saya tanyakan bagaimana, apakah spiritual jalan kecil Teresa itu masih relevan dengan situasi konteks saat ini? Terima kasih, Pater Ur. Langsung, Kak? Ya, langsung, Romo. Oke, baik. Terima kasih, Frater, untuk pertanyaannya.
Ya, saya melihat bahwa ajaran Santa Teresa tentang spiritualitas jalan kecil itu masih sangat relevan dengan kehidupan kita pada saat ini. Jadi meskipun dipengaruhi oleh media sosial yang berkembang begitu cepat, tetapi saya melihat bahwa masih sangat relevan. Nah, ingat bahwa kita adalah pribadi yang memiliki akal budi, ya, yang memiliki akal budi, yang mampu untuk melihat mana yang baik, mana yang benar. Di situ kita harus mampu untuk memilah. Ya, bagaimana cara kita memilah itu? Kita melihat, oh misalnya sebagai frater, saya tahu jam doa saya, jam meditasi saya. Jadi kita menggunakan akal budi kita, nurani kita untuk melihat mana yang baik, yang benar yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak menggunakan akal budi kita untuk melihat, misalnya dalam jam meditasi kita keluar misalnya untuk lihat HP atau main Facebook, nah itu sudah kurang benar. Nah, kurang benar. Atau contoh yang sederhana, jangan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknologi. Contoh sederhana, kalau ada sampah yang jatuh di gereja, apakah ada frater yang peka untuk mengambil sampah itu? Santa Teresa mengajarkan jalan kecil itu adalah melihat hal-hal yang kecil yang selalu diabaikan oleh orang lain, tetapi itu yang dia lakukan. Nah, justru ini yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan berkomunitas. Ya, misalnya kalau orang memiliki rasa empati pada orang lain, itu tidak perlu dia diperintah atau disuruh, tetapi dengan sendirinya dia akan bergerak untuk membantu dan menolong. Itu sangat relevan, frater. Ya, sekarang ya kita di dalam rumah formasi itu kita harus bisa melihat, apalagi kita sebagai Karmel, kita harus tahu mana. Kita kan ada juga praktek untuk pengendalian diri. Ya. Itu juga praktek pengendalian diri itu penting dilatih. Jadi kenapa kita dari setiap jenjang formasi itu dilatih seperti itu supaya kita mampu untuk mengendalikan diri kita, supaya fokus pada apa yang menjadi tujuan, harapan dari perjalanan kehidupan kita. Jadi ini saya jelaskan sedikit berkaitan dengan formasi kehidupan kita sebagai seorang Karmelit. Itu saja, frater. Terima kasih. Termino saya kembalikan. Baik, terima kasih, Pak Moris. Pak Moris, masih ada lagi satu pertanyaan. Oh iya, ya. Dari Frater Eke Junadin. Di sini dia tanyakan, apakah ada alasan kenapa Louis Martin dan Sally Guerin ini memutuskan setelah mereka menikah pada tahun awalnya itu, awal pernikahan mereka itu tidak segeranya memiliki anak. Mereka punya pandangan bahwa ingin menjaga kemurnian satu sama lain. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Frater Eki. Ya, di dalam kehidupan kedua orang kudus ini, jadi mereka memilih dan memutuskan pada awalnya untuk tidak memiliki anak itu karena dipengaruhi oleh konsep tentang kemurnian di dalam kehidupan. Dan juga dipengaruhi oleh konsep tentang dosa. Mungkin mereka merasa bahwa, oh kalau setelah nikah, kita harus hidup sendiri-sendiri meskipun di dalam rumah. Nah, untuk menjaga kemurnian sakramen perkawinan. Itu masih dipengaruhi oleh konsep lama yang berkaitan dengan dosa. Tetapi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan seorang imam, imam itu menjelaskan bahwa ya menjadi suami istri, kalau Tuhan Allah mengaruniakan mereka anak, ya mereka harus menerima, mereka harus hidup sebagai suami istri. Dan memang Allah mengaruniakan kepada mereka
anak-anak yang sangat religius, dan semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi contoh teladan bagi keluarga-keluarga kita saat ini, bahwa untuk mencapai kekudusan, kesempurnaan di dalam kehidupan itu bukan hanya milik dari para biarawan, biarawati, tetapi semua orang beriman dipilih dan dipanggil untuk menjadi kudus, termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kita patut berbangga bahwa orang tua dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu menjadi orang kudus. Bayangkan suami istri mendapat gelar kudus dari Bunda Gereja yang kudus. Jadi ini juga menjadi motivasi bagi kita sekalian, bagi keluarga-keluarga Kristiani, supaya berjalan bersama. Jadi orang tua Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, mereka sudah memutuskan untuk berjalan bersama, mendaki gunung yang sama, sampai maut memisahkannya. Terima kasih, Frater Eki. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Romo Oris untuk penjelasannya selama 3 termin ini. Baik, sebelum saya menyerahkan kembali ruang ini kepada MC, saya ingin buat satu penegasan bahwasannya keluarga itu merupakan tempat di mana seorang manusia bertumbuh dan berkembang, mengalami kematangan, baik secara psikologi dan secara spiritual. Dan siapapun kita tidak bisa mencabut akar kita dari keluarga, tetapi kita pun harus kembali ke keluarga, mengalami kasih sayang di dalam keluarga, dan juga kasih sayang dari keluarga itulah yang mampu menuntun, membimbing perjalanan hidup kita selanjutnya. Baik, saya sebagai moderator mengembalikan ruang ini kepada MC, dan terima kasih untuk kita semua yang sampai pada detik ini bertahan dengan 59 peserta. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, untuk partisipasi kita. Selamat malam. Terima kasih untuk Romo Oris. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, Pak Terwino, terima kasih. Mungkin kita berikan waktu untuk Romo Oris memberikan statement terakhirnya. Baik, terima kasih untuk segala cinta, perhatian, dan partisipasi kita di dalam webinar ini. Jalan kecil adalah jalan singkat, jalan yang sederhana untuk sampai kepada Allah. Lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar, seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Dengan melakukan hal-hal yang kecil, di sanalah kita menabung kehidupan kita dengan nilai-nilai yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan kita, bukan hanya pada hari ini, tetapi juga setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Marilah kita berjalan bersama Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan menghidupi apa yang diajarkan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih, Pater Oris, atas materi yang sudah dibagikan kepada kami dan peserta yang hadir dalam ruang webinar ini. Terima kasih banyak, Pater Oris, sekali lagi. Dan juga kepada Pater Wino, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk memoderasi jalannya webinar kita pada malam hari ini, sehingga boleh berdinamika dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta sekalian, pastor, para frater, bruder, dan suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang telah menyediakan waktu dan masih dengan setia bersama mendalami dan belajar dari kekayaan spiritual yang dimiliki oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Terima kasih terakhir kami ucapkan kepada tim Karmelitu
yang berusaha secara maksimal dan dengan setia menyediakan webinar untuk kita semua. Dengannya kita boleh belajar dan mendalami spiritualitas yang dimiliki oleh orang kudus gereja. Pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan beberapa pengumuman. Mohon waktunya untuk bersabar sebentar. Baik, pengumuman yang pertama tentang webinar seri yang ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 27 hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tema pada webinar mendatang adalah tinjauan teologis terhadap ajaran Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, visi Santa Teresia tentang misi, suatu analisis teologis dan relevansinya bagi evangelisasi masa kini. Dan materi ini akan dibawakan oleh Pater Anianus Markus Adam, OCD. Lalu pengumuman selanjutnya, penerbit Nyala Cinta, Biara Karmel Santa Teresia Lisieux, Yogyakarta, masih menyediakan beberapa buku terbitan terbaru. Bagi Bapak Ibu yang mau memiliki untuk membacanya, boleh menghubungi Frater Engel dan Frater Juven. Ini buku yang pertama. Lalu ada buku yang kedua, Cintaku Lebih Kuat Daripada Jala Ikan. Dan buku yang ketiga, Warisan Rohani Orang Kudus Karmel. Dan juga ada beberapa buku lainnya seperti autobiografi Santa Teresia Lisieux dan juga karya utama Santa Teresia Avila, yakni buku hidupnya sendiri. Bagi yang mau memilikinya boleh menghubungi Frater Engel atau Frater Juven dan juga bisa menghubungi Biara Karmel OCD terdekat di kota kita masing-masing. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kita akan segera mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk waktu kebersamaan kita pada kesempatan ini. Kita akan segera menutupnya dengan doa yang dibawa oleh Frater Vian OCD. Frater Vian, saya persilakan. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat dan rahmat, cinta dan kebaikan yang boleh kami terima pada malam hari ini. Teristimewa kami boleh belajar bersama dengan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Tidak hanya ajaran-ajarannya, tapi juga cara hidupnya yang boleh kami amalkan dalam hidup kami setiap hari. Semoga pembelajaran ini boleh berguna bagi kami sebagai Karmelit dan juga sebagai umat Kristiani pada umumnya untuk mengikuti Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.